Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Anna Melani, dalam channel YouTube Selling and Marketing bersama Coach Antonius Arif. Oke, topik kali ini kita akan melanjutkan dari topik kita sebelumnya yang membahas bagaimana seorang sales tidak perform. Oke ya, sebelum kita lanjut ke topik yang lebih menarik, yuk kita simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anna Melani, dan saat ini sudah ada bersama-sama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat semua ya. Oke. Coach, kita mau ngelanjutin nih topik kita yang dari sesi pertama mengenai gimana sih seorang sales itu sampai tidak perform. Nah, kita yang pertama tuh sudah bahas tentang dari sisi mindsetnya ya Coach ya. Berarti sekarang kita bahas dari sisi skillnya berarti Coach ya. Oke, silakan Coach. Oke, kemarin kan kita bahas mindset ya. Kan sebenarnya kemarin saya mengatakan bahwa ada 3 bagian nih. Iya. Yang pertama mindset, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah si manajernya sendiri yang ngomongnya. Nah, saya mau bicara mengenai yang kedua. Ini yang paling cepat dan sederhana. Kompetensi. Jadi kompetensi itu saya memecah kompetensi sales itu menjadi berdasarkan sales cycle. Apa tuh sales cycle, Coach? Sales cycle itu kan kalau selling itu apa? Sales cycle. Balik lagi Bu ya, tergantung dia farmer atau hunter. Kita punya framework sendiri, kita punya framework untuk jualan. Jadi framework yang pertama ada yang namanya pasti ada prospecting. Kemudian abis itu setelah prospecting, kemudian kita melakukan yang namanya uncover needs, kemudian melakukan connecting solution, kemudian handling connecting solution, kemudian handling objection, kemudian closing, kemudian maintenance, gitu ya. Dan itu adalah bagiannya. Nah, tugas kita menentukan apakah seorang sales itu adalah hunter atau farmer. Nah, kalau sales itu hunter, berarti yang paling penting adalah bagaimana dia melakukan prospecting. Nah, kita harus mengecek di prospecting, kita cek kelemahan dia di mana, Bu. Apakah kelemahan dia tentang mengatur waktu, atau kelemahan dia berkaitan mencari database, kelemahan dia tentang bikin copywriting, kelemahan dia untuk social selling, follow up-nya, mencari database, information gathering sebelum nelfon. Apakah teknik prospecting teleponnya, apakah teknik social selling, atau lewat email dan sebagainya, atau chatting atau apapun. Dan kita ngecek satu-satu, Bu, dari bagian-bagian tersebut. Nah, yang saya temukan di beberapa sales itu problemnya beda-beda, Bu. Kebanyakan sales suka gagalnya adalah mereka ada yang kebanyakan begitu nelfon ke customer langsung jualan. Jadi oleh sebab itu tugas kita harus mengecek dulu. Kebetulan kita punya checklistnya. Nah, checklist itulah yang kami bagikan di kelas sales coaching, Bu. Jadi kapan kira-kira ada kelasnya nih? Oh, nggak tahu ya, nanti tinggal lihat aja di website. Lihat aja di website corporaconsulting.com ya, corporaconsulting.com, nanti bisa dilihat di sana. Boleh dilihat ya sahabat sales. Atau kalau nggak salah di salesuniversity.id juga ada, Bu. Oh, ada juga ya? Ada. Nanti di situ ada. Jadi ada tools-toolsnya sebagainya. Nah, jadi baik lagi. Kebanyakan kita nggak punya tools, kita nggak punya alat, jadi kita tidak tahu kelemahannya si sales itu di mana. Nah, tugas kita hanya ngecekin di bagian mana yang dia lemah, kita perbaiki di bagian itu. Nah, saya ambil contoh sederhana ya, Bu. Jadi saya banyak banget menemukan para sales itu suka salah dalam, saya nggak bisa ngomong satu orang sih, karena setiap sales punya kelemahannya masing-masing sih. Keunikan masing-masing. Bahkan cara teknik menelpon saja, Bu ya, teknik menelpon itu pun ada jenis-jenis suara loh, Bu. Jadi cara nelfon ada teknik suaranya. Jadi pikir nelfon customer cuma nelfon, enggak, ada tekniknya, ada caranya. Makanya kenapa saya tidak bisa menerjemahkan itu menjadi satu bagian, Bu, karena setiap problem beda-beda sih, Bu. Problemnya masing-masing beda-beda. Ada yang problem ngatur waktu, ada yang problem nggak punya keberanian nelfon, ada punya problem nelfon dia bagus tapi nggak pernah closing, ada. Jadi punya problem beda-beda. Beda-beda tiap orang ya. Iya. Itu sih gambarannya, Bu. Jadi kalau kompetensi cuma bicara itu aja sih, Bu. Jadi hanya checklist. Nah, nanti kalau mereka sudah ada kelemahan itu, tugas kita adalah apa? Ngedevelop mereka di bagian itu. Ya kalau mereka memang atasan bagus adalah sebenarnya dia yang mendevelop.
Tetapi saya menemukan, Bu, ini cerita menarik. Ada satu perusahaan, bukan satu, ada beberapa perusahaan yang suka mencari trainer internal, mereka merekrut trainer internal untuk menjadi trainernya mereka yang kadang-kadang kemampuannya belum proven, Bu. Itu yang suka menjadi masalah. Kadang-kadang mereka jago jualan, tapi suruh ngajar berbeda. Karena mengajar itu kan perlu ada sistematis tuh. Itu yang saya temukan, Bu. Nah, lebih mudah udah jualan kali ya. Lebih mudah jualan, waktu iya gue suruh ngajar mendingan gue jualan, kan gitu ya. Nah, jadi buat saya pribadi adalah kalau teman-teman mengalami kesulitan untuk mengajar, ya Anda bisa hubungi Corpora Consulting atau menghubungi salesuniversity.id, langsung ada training online-nya di sana ya. Langsung ya. Sebelumnya saya mau kasih tahu juga teman-teman, jangan lupa follow Instagram saya ya, karena follow Instagram saya dan TikTok saya semua sama @antoniusarif. Itu banyak skill, banyak ilmunya tuh, banyak yang saya share ya. Jadi baik lagi, Bu. Jadi konsepnya adalah bagaimana cara belajar. Tapi memang saya temukan ada anak-anak atau orang-orang sales yang jago banget, Bu. Contoh, banyak loh yang nonton YouTube saya ini, nonton YouTube kita ini, omsetnya naik loh, Bu. Cuma nonton YouTube kita loh. Edan nggak, Bu? Oh. Ya, buat teman-teman yang omsetnya naik setelah nonton YouTube saya, komen di bawah ya, biar saya tahu ya, komen di bawah ya. Karena kemarin banyak banget cerita tuh, cuma nonton saja bisa omset naik, heran kan? Wah. Nah, saya. betul, kayak gitu ya. Jadi problem sales adalah itu. Nah, yang ketiga, Bu, problem sales yang berikutnya adalah manajernya. Kenapa? Karena manajernya suka, yang saya temukan, yang tadi saya cerita, leadernya kadang-kadang mereka tidak punya knowledge yang bagus dan belajar. Kadang-kadang leadernya juga tidak mau suka baca. Leader yang baik adalah mengamati prosesnya di setiap langkahnya, Bu. Jadi misal contoh, kalau saya paling suka pakai konsep yang namanya eksekusi, Bu. Execution atau KPI, Bu. Misal contoh sederhana ya. Contoh sederhana, misalnya saya minta dia, kan kalau selling kan kita ada yang namanya closing ratio tuh, Bu. Ada yang namanya pipeline. Ada yang namanya funneling. Saya minta kepada mereka untuk tentukan dulu berapa database yang dikejar, berapa yang ditelepon, berapa yang jadi meeting, dan berapa yang closing. Nah, itu dijadikan angka rumus yang disebut namanya closing ratio. Contoh sederhana misalkan database 30, dari 30 database biar hasil bikin janji 1. Ya, Bu ya. Nah, terus nanti kalau janjinya 5, kalau dia bikin janji 5, closing 1. Berarti rumusnya berapa? Berarti 1, 5, berarti 150. Jadi 150 customer yang di telepon, di prospek, 5 meeting, 1 closing. Nah, jadi tugas atasan adalah melihat itu, Bu. Kalau ternyata database-nya dia tetap masuk 150, tapi nelfonnya nggak berhasil dapat meeting 5, berarti kelemahannya di mana? Ada yang miss berarti ya? Di bagian mana? Coba, ini logik ya. 150 di telepon. Harusnya kan rolnya 150 janji telepon 5. Iya. Tapi 150 ternyata janji telepon cuma dapat 1, berarti salah di mana? Berarti nggak ditelepon semua kali ya, Coach ya? Ditelepon. Ditelepon semua. Ditelepon semua. Anggaplah benar kita percaya dia nelfon 150, Bu. Tapi kenapa nggak dapat janji 5? Mungkin caranya dia berkomunikasi dengan... Betul. Nah, berarti kelemahannya dia adalah teknik melakukan prospectingnya yang salah, gitu loh, Bu. Jadi mungkin nggak orang yang di teknik prospectingnya bagus, jadi kalau mama angka 5 tadi, bisa nggak jadi 7? Bisa. Jadi tugas manajemen adalah mengamati berdasarkan dari closing ratio tadi, Bu. Dari rumusnya. Nah, kalau presentasi 5, Bu, terus nggak closing 1, berarti salah di mana? Nggak closing 1 ya, balik lagi ya, berarti cara dia untuk teknik presentasi, teknik menggali presentasi, kebutuhan, dan teknik handling closing. objection. Closing handling objection, Bu. Objection, ya. Jadi ada 3. Jadi buat kita, jadi kalau seorang sales, pemimpin harus mengamati 3 area itu. Ya, Bu ya. Jadi harus mengamati 3 area itu. Kalau nggak mengamati, maka yang terjadi akan jadi kacau. Ada juga yang menarik, Bu. 150 nggak jadi ketemu 5. Kenapa? Ternyata 150 itu adalah datanya jelek, tidak sesuai target audience, tidak sesuai dengan buyer persona. Berarti yang salahnya adalah dia tidak mengisi, tidak merefill data yang baru. Itu yang manajemen suka nggak memperhatikan. Kadang-kadang gini,
Iya, saya sudah telepon si itu tapi nggak berhasil. Kita percaya sama customer A terus itu terus itu saya sering dapat Bu. Saya sering dapat. Jadi ada orang yang hanya ngandalin cuma customer itu terus. Jadi sepanjang selama 1 tahun customer itu doang yang kejar. Padahal dia harus cari database yang lain. Dan itu memang ada metodenya, harus melakukan penyisihan dengan metode kualifikasi. Dan itu ada videonya kok. Oh, ada videonya Ada ya? di YouTube ya. Oke, nanti mungkin sahabat sales bisa cari videonya. Ada judulnya kok? Saya lupa judulnya ya. Nanti kalau Pak Mangga ada nanti kita bahas secara khusus juga. Berarti nanti Kalau nggak salah sahabat di sales virtual bisa- selling pernah saya bahas ya. Virtual selling ya. Virtual selling pernah saya bahas. Oke. Ada di virtual selling di YouTube ini. Berarti sahabat sales subscribe aja channel YouTube-nya Coach Antonius Arif. Di situ banyak sekali video-video mengenai selling dan marketing ya Coach ya. Jadi nanti mungkin bisa sambil setelah subscribe mungkin lah bisa langsung ketemu Iya. videonya gitu ya Coach ya. Nah, Oke. jadi dari problem-problem tersebut berarti kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulannya manajemen hanya mengamati prosesnya ada yang salah di mana. Jadi bukan kayak contoh kemarin dia bilang. Saya baru ingat banget bahwa ada satu perusahaan ya, nelfon bilang gini. Saya sudah dengerin sih semua cara dia nelfon dan menurut saya nggak ada yang salah. Nah kalau saya melihat ke customer itu berbeda sih Bu. Saya melihatnya begini, kalau saya mau menelpon satu customer, saya harus melihat customer itu merasakan apa ketika saya telepon. Nah kebanyakan enggak, kita hanya melihat dari sudut pandang si sales. Sedangkan kita sebagai sales yang bagus harusnya melihat dari sudut pandang customer. Kalau di telepon itu kira-kira pendapat dia gimana. Bahkan kayak tim kita yang baru tuh, tim kita yang sebentar lagi 2 hari lagi sudah 1 bulan. Tadi saya kasih dengar rekaman Bu, tau nggak Bu? Dia kasih feedback, dia bilang dia salahnya di sini Pak, ini nggak sesuai ajaran Bapak, begini, lucu kan? Wah, berarti dia sudah ini ya Coach, Betul, jadi memang lengkap. jadi kebanyakan orang tidak melihat dari sudut customernya, dia hanya melihat dari sudut saya sebagai sales. Dan kelihatan banget Bu, saya dengar ya, ada rekamannya menarik Bu. Rekaman itu ada satu orang yang sudah pasti closing. Menurut saya sudah pasti closing. Itu jadi nggak closing Bu. Kenapa nggak jadi closing? Karena salesnya so tahu, langsung terus paksa-paksa jualan. Padahal customer udah mau closing, kok sudah lihat kok ada buying signalnya. Itu yang terjadi. Wah, menarik sekali nih Coach. Mungkin lain waktu kita bisa bahas topik mengenai gimana sih kita melihat dari sisi customer, bukan dari sisi kita sebagai salesnya aja kali ya Coach ya. Betul, kalau buying signal udah ada videonya. Oh, sudah ada Di juga sini ya. YouTube juga lengkap kan? Waduh, sahabat sales berarti saatnya sudah mesti kita ini ya join subscribe dengan channel YouTube-nya Coach Antonius Arif ya. Iya. Oke. Nah, berarti bisa kita simpulkan dari hal yang tadi kita bahas, topik yang kita bahas itu bagaimana seorang sales tidak bisa perform berarti karena hampir mungkin ya kira-kira kalau saya 90% dipengaruhi oleh skill dari dirinya sendiri internal dan 10% itu dari eksternal alias dari manajemen gitu, dari leadernya gitu ya. Tepatnya gini, 90% itu sebenarnya kalau Ibu mau ngomong tentang persentase, kalau saya pribadi 90% mindset sih Bu. Mindset 90% mindset, 10% skill. 10% skill. Betul. Oke, berarti 100% memang dari Betul, dari internalnya dia. Internal. Nah, tapi kalau ada faktor yang menyebabkan kenapa tidak bisa closing, kalau saya mengatakan memang 70% itu faktor internal, 30% adalah faktor eksternal. Oh, itu penyebabnya tidak closing ya. Oke. Oke, sahabat sales, menarik sekali ya topik kita kali ini. Apabila ada pertanyaan dari sahabat sales, bisa langsung diajukan ke channel YouTube Coach Antonius Arif. Oke, bersama saya dengan Ana Melani dan Saya Coach Antonius Arif, tapi sebelumnya jangan lupa follow Instagram saya dan juga follow TikTok saya karena banyak knowledge yang saya berikan setiap hari. Kalau di video YouTube kita cuma hanya memberikan 2 saja setiap seminggu. Kalau Anda mau dapatkan terus bisa join di sana dan juga bahkan bisa masuk ke grupnya Sales University secara gratis. ya, ada grup Ya, ada grup Sales University secara ya. gratis. Caranya taunya gimana grup itu? Gampang. Anda cukup pantengin saja di Instagram saya atau ya di Instagram saya sudah ada. Oh, udah ada ya. Jadi tinggal bisa masuk ke Sales University, itu WhatsApp group gratis. Wah, Gitu. bisa tanya-tanya di situ dong. Iya, bisa tanya-tanya yang secara umum bisa ya, gitu silakan. ya. Oke, wah menarik sekali sahabat sales ya. Oke, kita akhiri dulu topik kita kali Ya, ini. tadi sudah pamit ya. Iya. Terpaksa pamit lagi. Oke, tinggal saya yang belum pamit. Bu Anu udah pamit. Oke, saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa dari Sales University dan Corpora Consulting. Bye bye.